Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas Pendidikan Biologi 6.02. Di sini kami akan membuat video penjelasan terkait dengan maturasi sel limfosit T dan B. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Khairunisa Dwi, NPM terakhir 042, ada Rista Devi, NPM terakhir 082, dan Kartika Sari Nurbaiti, NPM terakhir 091. Di sini kita akan membahas terkait dengan maturasi sel limfosit T, maturasi sel limfosit B, dan yang ketiga ada seleksi positif dan negatif sel limfosit. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan maturasi sel limfosit T. Maturasi sel limfosit terjadi di sumsum tulang dan timus. Dalam sumsum tulang, sel limfosit T akan terbentuk. Kemudian sel T akan menuju ke timus untuk proses maturasi lebih lanjut. Timus adalah organ yang terletak di atas jantung. Organ ini memiliki struktur luar yang disebut dengan korteks dan struktur bagian dalam yang disebut dengan medula. Keduanya berperan dalam maturasi sel limfosit T. Dalam maturasi ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada prosel T. Tahap pertama dari maturasi sel limfosit adalah proses berpindahnya sel punca ke jaringan limfoid primer menghasilkan sel yang dinamakan sel pro-T. Sel-sel pro-T banyak terdapat di bagian korteks serta belum memiliki penanda sel limfosit, sehingga disebut dengan sel negatif ganda atau double negatif. Tahap yang kedua yaitu pre-sel T. Masih di bagian korteks, sel-sel pro-T akan berubah menjadi sel-sel pre-T dan mulai terdapat penanda awal dari sel timosit atau sel limfosit awal. Tahap selanjutnya yaitu positif ganda. Sel ini disebut positif ganda karena pada permukaan selnya terdapat penanda sel T dan juga CD4 dan CD8. Jadi, belum terjadi diferensiasi apakah berupa sel T limfosit CD4 positif atau CD8 positif. Pada tahap ini, banyak sekali terjadi pembelahan sel positif ganda yang terjadi pada bagian korteks. Hal yang terpenting dalam sel positif ganda ini adalah terjadinya proses seleksi positif sel-sel ini di bagian korteks timus. Seleksi positif pada limfosit T positif ganda atau timosit ganda ini terjadi ketika sel-sel ini berhadapan dengan sel epitel korteks timus yang mengekspresikan MHC atau Major Histocompatibility Complex kelas 1 dan kelas 2. Molekul MHC merupakan molekul penting yang akan berikatan dengan sel limfosit T melalui CD4 dan CD8. Molekul ini penting dalam pengenalan antigen oleh sel limfosit T. Jika sel-sel timosit ganda ini dapat berikatan dengan molekul MHC, maka sel timosit ganda ini akan mengalami maturasi lebih lanjut. Jika tidak, maka sel timosit ini akan mengalami kematian. Sel-sel timosit ganda yang lolos pada seleksi positif itu akan masuk ke medula timus dan akan menjalani seleksi negatif. Seleksi negatif ini terjadi di medula timus, di mana seleksi ini terjadi ketika sel timosit itu berhadapan dengan sel epitel medula timus yang mengekspresikan molekul MHC. Jika sel timosit memiliki ikatan atau afinitas yang terlalu kuat dengan molekul MHC, maka sel timosit ini akan mengalami apoptosis. Sel-sel timosit yang bertahan hidup kemudian masuk ke dalam maturasi berikutnya. Tahap yang keempat adalah positif tunggal. Pada kondisi ini, sel limfosit hanya akan mengekspresikan CD4 atau CD8 saja. Jadi, siap untuk menjadi sel T helper atau sitotoksik. Sel-sel siap dikeluarkan dari timus menuju jaringan limfoid sekunder untuk berhadapan dengan antigen. Tahap yang terakhir adalah sel T matur. Sebelum berikatan dengan antigen, maka sel limfosit ini belum teraktivasi dan dinamakan dengan sel T naif. Barulah setelah berikatan dengan antigen di jaringan limfoid sekunder, sel-sel limfosit ini teraktivasi dan siap menghadapi patogen. Sehingga hasil maturasi berupa sel limfosit yang matur.
dan teraktivasi setelah mengenal antigen. Berikut adalah gambaran proses maturasi sel limfosit T pada sumsum tulang dan timus menurut Murphy 2012. Pembahasan selanjutnya terkait dengan maturasi sel limfosit B. Proses maturasi dari sel limfosit B terletak di sumsum tulang, yaitu suatu struktur berpori yang terdapat pada tulang-tulang besar, seperti pada tulang paha kita. Sumsum tulang ini banyak sekali mengandung sel-sel punca yang nanti dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel imun. Pada sumsum tulang, sel-sel punca akan banyak diproduksi, kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel limfosit B yang matang atau matur. Berikut adalah gambar struktur tulang dengan sumsum tulang di dalamnya. Pada tahap maturasi sel limfosit B, terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada pro-B. Pada tahap sel pro-B terjadi diferensiasi sel punca menjadi sel limfosit B. Tahap ini adalah terdapat pembentukan penanda permukaan sel berupa CD19 dan CD10. Pada tahap ini, sel limfosit B itu belum menghasilkan imunoglobulin. Karena akan dibutuhkan dalam jumlah besar, maka pada tahap ini terjadi banyak sekali pembelahan sel. Tahap yang kedua adalah pre-B. Pada tahap ini mulai terdapat ekspresi imunoglobulin yang sederhana. Penanda permukaan sel berubah menjadi CD43. Di tahap ini pula mulai terjadi proses rekombinasi gen-gen imunoglobulin. Tahap selanjutnya yaitu sel B imatur. Pada tahap ini akan banyak sekali perbanyakan sel dan juga ketiadaan penanda permukaan CD43 dari permukaan sel. Penanda ini menghilang pada sel B imatur. Selain itu, molekul imunoglobulin yang terbentuk tidak lagi sederhana, tetapi sudah berdiferensiasi menjadi IgM dengan tetap berlangsungnya proses rekombinasi gen-gen imunoglobulin, di mana hal yang terpenting pada tahap ini adalah terjadinya proses seleksi negatif. Di mana seleksi negatif pada proses maturasi sel limfosit B adalah suatu proses seleksi sel limfosit B sebelum siap melawan patogen. Seleksi ini dilakukan dengan cara jika sel-sel limfosit B imatur ini dapat mengenali protein tubuh atau self-antigen sebagai molekul asing, maka sel-sel ini akan mengalami apoptosis atau tidak mengalami maturasi lebih lanjut. Tahap yang terakhir yaitu sel B matur. Setelah lolos dari seleksi negatif, maka sel-sel limfosit B imatur akan keluar dari sumsum tulang menuju ke organ limfatik sekunder. Di organ-organ ini, sel-sel limfosit B yang imatur sudah dapat berinteraksi dengan antigen, seperti lipopolisakarida, dan menghasilkan antibodi secara cepat tanpa bantuan dari antigen MHC kelas 2. Sel limfosit B yang matur memiliki IgM dan IgD di permukaan selnya. Berikut adalah proses maturasi sel-sel limfosit B dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah seleksi positif dan negatif sel T. Perkembangan timus sel T. Sel T berasal dari sel induk di sumsum tulang dan berkembang di timus, organ limfoid kecil yang terletak di antara paru-paru. Begitu berada di timus, sel T yang belum matang berkembang melalui beberapa tahap perkembangan dalam perjalanannya menuju diferensiasi sel T matang yang mampu mengenali antigen dan melindungi tubuh kita dari infeksi. Selama periode perkembangan ini, sel T menjalani rekombinasi somatik untuk menghasilkan klon sel T individu yang mengekspresikan TCR unik. Secara umum, proses pengenalan antigen ini terjadi ketika TCR mengikat antigen yang disajikan oleh sel lain pada protein MHC atau MHC kelas 1 dalam kasus sel T CD8 positif, MHC kelas 2 pada sel T CD4 positif.
Misalnya, jika salah satu sel kita itu terinfeksi oleh virus, sel yang terinfeksi ini dapat menampilkan antigen virus di permukaannya melalui molekul MHC kelas 1. Dalam kompleks antigen MHC ini akan bertindak sebagai sinyal bahaya bagi sel imun di sekitarnya. Sel T dengan TCR yang kompatibel kemudian dapat mengikat kompleks antigen MHC pada sel yang terinfeksi dan membunuhnya, sehingga dapat mencegah penyebaran virus. Di mana mengingat peran penting dari TCR dalam memfasilitasi pengenalan antigen dan pembunuhan seluler. Sangat penting bahwa TCR ini yang dihasilkan oleh rekombinasi somatik mampu mengikat kompleks MHC dan tidak akan mengenali sel kita sendiri yang juga mengekspresikan protein terikat MHC untuk normal. Ketika TCR mengikat kompleks antigen MHC yang ditampilkan oleh sel yang sakit atau terinfeksi, sel T ini dapat menginduksi kematian sel yang disebut dengan apoptosis. Dapat dilihat pada gambar bagian atas. Agar sel T dewasa yang mengenali antigen berkembang tanpa menjadi self-reaktif dan menyebabkan autoimunitas, sel T harus melalui seleksi positif dan negatif. Dalam proses seleksi positif, sel T di timus yang mengikat cukup kompleks MHC menerima sinyal kelangsungan hidup, di mana ini diterangkan dalam gambar bagian tengah. Namun, sel T yang TCR-nya mengikat terlalu kuat ke kompleks MHC dan kemudian akan menjadi self-reaktif dibunuh dalam proses seleksi negatif. Dapat dilihat pada gambar bagian bawah. Seleksi positif. Untuk mengatasi kebutuhan senyawa sel T mampu mengikat kompleks MHC, sel T menghasilkan seleksi positif. Dalam proses ini, sel-sel di timus menyajikan potongan pendek protein yang disebut peptida pada molekul MHC kelas 1 dan kelas 2 mereka sendiri, yang memungkinkan sel T yang belum matang untuk mengikat. Singkatnya, proses seleksi positif mengarah pada kelangsungan hidup sel T CD8 positif dan CD4 positif dewasa yang mampu mengenali kompleks MHC. Jika TCRS ini tidak mampu mengikat, maka sel T ini akan mengalami jenis kematian sel apoptosis sel. Namun jika TCR sel T ini berhasil mengikat kompleks MHC pada sel timus, maka sel T ini akan menerima sinyal kelangsungan hidup dan dengan demikian terpilih secara positif, sehingga dapat dilihat pada gambar 8 untuk bagian yang tengah. Selanjutnya, proses seleksi positif ini juga menentukan apakah sel T ini akan menjadi sel T CD8+ atau sel T CD4+. Secara khusus, jika kompleks TCR ini berikatan kuat dengan MHC kelas 2, kompleks tersebut akan mengirimkan sinyal intraseluler untuk menginduksi ekspresi protein yang mana disebut dengan THPOK. Protein ini akan mengurangi ekspresi protein kunci lain yang disebut dengan RUNX3, di mana bertanggung jawab untuk mendorong ekspresi CD8. Karena RUNX3 rendah, sehingga menyebabkan CD8 ini rendah dan sel THPOK+ ini menjadi CD4+. Namun jika sel T yang sedang berkembang ini tidak mampu mengikat kuat ke MHC kelas 2, maka tingkat THPOK-nya ini akan rendah dan kemudian untuk tingkat RUNX3-nya ini akan tinggi, sehingga akan mendorong sel T ini untuk berdiferensiasi menjadi sel CD8+. Selanjutnya yaitu proses seleksi negatif. Sementara kemampuan sel T untuk mengenali kompleks antigen MHC sangat penting untuk kemampuannya melawan patogen dan sel inang lainnya. Sama pentingnya bahwa sel T ini tidak mengenali dan menyerang kita sendiri. Disinilah seleksi negatif berperan. Salah satu aspek yang paling menarik dari seleksi negatif adalah bahwa hal ini terutama terjadi di timus, yang berarti bahwa sel T hanya mengandalkan sel-sel timus untuk menyajikan peptida diri pada molekul MHC. Yang telah dijelaskan di atas
atas bahwa sel T ini yang akan berkembang di timus ini akan disajikan dalam bentuk peptida yang terikat pada molekul MHC yang mungkin dapat mereka ikat. Yang penting sementara tingkat pengikatan yang moderat itu mengarah pada kelangsungan hidup dan seleksi positif. TCR yang mengikat terlalu kuat ke kompleks MHC ini ditakdirkan untuk nasib yang berlawanan, seperti gambar 8 untuk bagian bawah. Hal ini diperkirakan bahwa ketika TCR ini akan mengikat terlalu kuat ke kompleks MHC di timus, sinyal intraseluler ini begitu kuat sehingga benar-benar menyebabkan kematian sel dan memberantas sel T yang belum matang yang memiliki kemungkinan tinggi untuk menjadi reaktif sendiri dan menyerang sel kita sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sel limfosit ini merupakan komponen respon imun spesifik yang mempunyai fungsi cukup beragam dari regulasi dan aktivasi respon imun dengan menghilangkan sel terinfeksi maupun produksi antibodi. Sel-sel limfosit dihasilkan dan sel punca yang terdapat pada sumsum tulang untuk dapat dilakukan fungsinya dalam perlindungan terhadap tubuh. Sel-sel limfosit ini harus mengalami maturasi dan pematangan. Dalam proses maturasi ini terdiri dari diferensi dan perbanyakan sel punca menjadi sel-sel limfosit serta adanya seleksi positif dan negatif yang pada akhirnya akan membentuk sel limfosit yang hanya akan bekerja pada protein asing bukan pada protein tubuh. Maturasi sel T terjadi di sumsum tulang dan timus, yaitu organ yang terletak di atas jantung. Maturasi ini terjadi dalam beberapa tahap dan terdapat seleksi negatif dan positif di dalamnya. Hasil dari maturasi ini berupa sel limfosit yang matur dan teraktivasi setelah mengenal antigen. Kemudian untuk maturasi sel B ini terjadi di sumsum tulang, di mana untuk maturasi ini terjadi dalam beberapa tahap dan terdapat seleksi negatif. Sel-sel limfosit B yang matur ini memiliki molekul IgM dan IgD pada permukaan selnya dan mulai berikatan dengan antigen yang disebut dengan aktivasi. Hasil dari aktivasi ini adalah perubahan dari sel B menjadi sel plasma yang dapat mensekresikan antibodi. Sekian penjelasan singkat maturasi sel limfosit T dan B dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.